قمر غفا والشوق فينا لا ينام ودموعنا في الليل تسمع. Menjadi salah satu momen dan renungan buat diri kita, tentu di mana malam terus berganti dan kita masih diberikan berkesempatan menjalankan aktivitas kita. Namun terkadang kita lupa mana yang namanya aktivitas, mana yang kita harus jalankan. Terkadang kita lupa juga dengan apa yang kita lakukan hari ini. Kita lupa sebagai hamba. Nah, di sini saya ingin membacakan sebuah inspirasi inspirasi hikmah Ibnu Athaillah Iskandari. Nah, ini adalah sebuah buku terjemaah dan asyara Al-Hikam ya. Nah, di mana kata-kata ini seperti ini. Kaifatah rokulakal awaidu wa anta lam takhrik min nafsikal awaid, yang artinya bagaimana mungkin akan muncul hal-hal luar biasa dalam dirimu, dalam diri kita aja, kita semua, sedangkan engkau atau kita masih terbiasa menuruti hawa nafsu. Jadi di kitab Al-Hikam ini, bagaimana mungkin kita akan terlihat baik ataupun bisa dikatakan dengan istimewa dalam diri kita dipandang sama orang lain. Toh kita misalkan orangnya ya begini, orangnya begitu. Nah, itu tidak akan muncul jika kita terus mengikuti hawa nafsu kita. Salah satunya mungkin rasa malas. Rasa malas itu bertolak belakang dengan keinginan kita. Ya, contohnya saya pernah menuliskan kata-kata di malam hari seperti marilah mulai membaca. Karena salah satu kesuksesan dan keberhasilan itu mulai dari membaca. Nah, itu saya tulis di sebuah tembok supaya menjadi acuan buat diri saya. Dan mungkin kunci memang salah satunya yaitu rajin membaca. Baca buku ini, baca buku itu. Lihatlah orang-orang yang sukses, lihatlah orang-orang yang berhasil, dan orang-orang yang mungkin bisa dikatakan istimewa. Ya, mungkin akan ada beberapa hal yang menjadi tingkatan derajatnya. Itu adalah kuncinya rajin membaca. Terus ada kata-kata juga yang menjadi terkabulnya doa bukan sesuatu yang bernilai. Jadi di kitab Al-Hikam, hikmah yang menjadi nomor ke 128 ini, kata-katanya nih, masya'nu wujudu tolabi innama sya'nu angturzaqo husnal adabi. Terkabulnya sesuatu yang diminta bukanlah hal yang bernilai, tetapi yang bernilai adalah engkau diberi adab yang baik. Isyaratnya seperti ini, terkabulnya hal-hal yang engkau minta dari Allah bukan berarti apa-apa bagi pandangan orang-orang arif, namun orang yang dianggap luar biasa oleh mereka adalah engkau diberi adab yang baik. Oh, mungkin kita bisa mengartikan banyak sekali orang-orang yang bisa menafsirkan tentang ilmu dan adab. Adab ini lebih tinggi dari ilmu, mungkin di situ ya. Jadi pentingnya kita tuh diberi sebuah hidayah tentang adab.
adab terhadap guru, adab terhadap orang tua, adab terhadap sesama kita, adab dan adab. Bahkan kalau saya pernah mendengar surahan guru saya tentang kitab-kitab salaf nih ya. Jadi ada sebuah pulpen ataupun hitek kalau bahasa santri salaf itu pena. Nah, kita taruh di atas kitab-kitab salafi, kitab-kitab karangan-karangan ulama, kita taruh nih misalkan seperti ini dengan sengaja. Itu menjadi salah satu kurangnya adab kita terhadap tukilan-tukilan kitab-kitab yang sangat-sangat istimewa itu tidak dibolehkan. Apalagi misalkan nih Al-Quran kita tulis dengan kata-kata misalkan, itu menjadi tidak memiliki sebuah adab terhadap kitab-kitab kitab suci Al-Quran, kalam-kalam Allah. Jadi tidak boleh. Kalau tidak ada manfaatnya, jangan pernah menulis kata-kata yang tidak baik di dalam kitab Al-Quran. Tuh. Lanjut dengan isyarahnya, yaitu menyerahkan segala urusanmu kepadanya, ridho dengan bagian yang ditetapkan, sibuk mengingatnya dan selalu bergantung padanya. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, barang siapa yang menyibukkan diri dengan mengingatku, maka aku, kata Allah, akan memberinya sesuatu yang paling utama dari apa yang diminta oleh para peminta. Saya bisa menyimpulkan di sini dalam hadis qudsi Allah berfirman, barang siapa yang menyibukkan diri dengan mengingatku, maka aku, kata Allah, akan memberinya sesuatu yang paling utama dari apa yang diminta oleh para peminta. Mungkin banyak orang-orang yang sudah memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa, memiliki pandangan terhadap hawa nafsu, pandangan terhadap dunia, itu sudah dikesampingkan. Para alimul ulama, para aulia Allah itu sudah memiliki sebuah tingkatan-tingkatan yang sangat luar biasa. Jadi mereka hanya bisa mengingat, membuang hawa nafsunya, mengingat zat-zat Allah, kuasa Allah, jadi terus mengingat dan menyibukkan diri dengan mengingatku, maka kata Allah, jadi mereka akan diberi sesuatu yang paling utama, apa yang dipinta para peminta. Masya Allah, ini sangat dalam ya, terkait dengan buku-buku yang ataupun kitab Al-Hikam, inspirasi hikmah Ibnu Athaillah Askandari. Di sini kita akan belajar tentangnya, menghadapi dunia, menghadapi seseorang, menghadapi semuanya. Ya, di Al-Hikam ini mempelajari tentang diri kita, memperbaiki diri kita terhadap pandangan-pandangan selain pandangan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lain kali saya akan membacakan kata-kata mutiara dari buku-buku referensi ataupun buku-buku yang tukilan-tukilan yang bermakna. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.